Gelombang laut adalah pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva atau grafis sinusoidal. Angin di atas lautan mentransfer energinya ke perairan yang menyebabkan riak-riak bukit dan berubah menjadi apa yang selama ini kita sebut dengan gelombang. Penyebab terjadinya gelombang laut itu ada 3 faktor. Yang pertama karena angin, kecepatan angin, panjang atau jarak hembusan angin, waktu lamanya hembusan angin. Yang kedua, geometri laut, topografi atau profil laut, dan bentuk pantai. Yang ketiga, faktor karena terjadinya gempa bumi yang menyebabkan gelombang tinggi. Sini saya akan menyampaikan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gelombang laut. Yang pertama yaitu angin. Gerakan angin sangat berpengaruh pada gerakan air laut. Contohnya angin badai. Hembusan angin yang terjadi tiap tahun tentunya akan menimbulkan gerakan air laut berupa gelombang. Yang kedua yaitu geometri laut, meliputi topografi atau profil laut dan bentuk pantai. Yang ketiga yaitu gempa, apabila terjadi tsunami atau sangat kecil dan minor. Menurut sifatnya, gelombang laut terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu gelombang laut pembangun atau pembentuk pantai. Gelombang laut pembangun atau pembentuk pantai ini merupakan suatu gelombang yang ketinggiannya itu kecil dan kecepatannya juga rendah. Dan pada saat gelombang tersebut pecah ke pantai, gelombang tersebut akan mengangkut sedimen-sedimen atau material pantai. Dan yang kedua yaitu gelombang laut perusak pantai. Gelombang laut perusak pantai ini merupakan gelombang laut dengan ketinggian serta kecepatan yang besar, dan pada saat gelombang ini menghantam pantai akan terdapat banyak volume air yang terkumpul serta juga mengangkut material pantai ke tengah laut. Di sini saya akan menjelaskan macam-macam gelombang laut berdasarkan ukuran dan asalnya. Yang pertama, gelombang kapiler atau capillary wave yang memiliki panjang gelombang 1,7 meter dan periode kurang dari 0,2 detik. Yang kedua, gelombang angin memiliki panjang 130 meter dan periode 0,3 detik sampai 0,9 detik. Yang ketiga, gelombang alun yang memiliki panjang gelombang ratusan meter dan memiliki periode 0,9 detik sampai 15 detik. Dan yang terakhir, gelombang pasang surut yang memiliki panjang gelombang mencapai kilometer dan memiliki periode sampai 5-25 jam. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai manfaat gelombang laut. Yang pertama, ada menjaga kestabilan suhu dan iklim di dunia. Yang kedua, ada melalui permukaan ombak terjadi pertukaran gas. Yang ketiga, ada meningkatkan kemampuan adaptasi dan keanekaragaman makhluk hidup. Yang keempat, ada membantu terjadinya pantai. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelamatkan diri dari terjangan tsunami. Yang pertama, bila Anda berada di tengah laut saat tsunami terjadi, arahkan perahu menjauhi pantai. Yang kedua, bila Anda berada di pantai saat tsunami terlihat, segera lari menjauhi laut dan cari tiang atau pohon terdekat yang bisa dipanjat. Yang ketiga, tetaplah di tempat saat gelombang pertama, karena gelombang tsunami selalu datang lebih dari satu kali. Yang keempat, hindari sungai dan jembatan saat tsunami, karena aliran sungai akan lebih deras dan kuat di sungai. Yang kelima, jangan menggunakan kendaraan khususnya mobil saat evakuasi. Yang keenam, tetaplah berada di atas air. Dan yang terakhir, tinggalkan harta benda Anda saat evakuasi. Pasang surut adalah fluktuasi muka air laut sebagai fungsi waktu karena adanya gaya tarik benda-benda di langit, terutama matahari dan bulan terhadap massa air laut di bumi.
Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab pasang surut air laut. Pasang surut adalah naik atau turunnya permukaan air laut yang disebabkan oleh gaya gravitasi antara bulan dan matahari. Pasang laut menyebabkan perubahan kedalaman air laut dan mengakibatkan arus pusaran yang dikenal sebagai arus pasang. Sehingga perkiraan kejadian pasang sangat diperlukan dalam sistem navigasi pantai. Saya akan menjelaskan tentang pasang surut air laut. Pasang surut air laut dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pasang surut air laut purnama dan pasang surut air laut perbani. Pasang surut purnama terjadi ketika bulan, bumi, dan matahari berada di dalam satu garis yang sama. Sedangkan pasang surut air laut perbani terjadi ketika posisi bulan dan matahari saling membentuk sudut 90 derajat. Dengan kata lain, peristiwa ini disebabkan pada saat bumi, bulan, dan matahari berada dalam posisi yang tegak lurus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Rijita Haudi, asal Bekasi, dari kelompok 8 Lionfish. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang arus laut dan angin laut. Oke, yang pertama ada pengertian arus laut menurut para ahli. Menurut Setiono pada tahun 1966, arus laut merupakan gerakan air yang menyebabkan terjadinya perpindahan massa air secara horizontal. Sedangkan menurut Notji pada tahun 2007, arus merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang dapat disebabkan oleh tiupan angin atau karena perbedaan dalam intensitas air laut atau dapat pula disebabkan oleh gelombang panjang. Ya, ada juga menurut Huta Barat dan Evans pada tahun 1984. Arus merupakan gerakan massa air yang terjadi pada seluruh lautan. Jenis-jenis arus yang terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan penyebab terjadinya terbagi menjadi 5 arus. Yang pertama adalah arus Ekman, yaitu arus yang dipengaruhi oleh angin. Yang kedua adalah arus Thermohaline, yaitu arus yang dipengaruhi oleh densitas dan gravitasi. Yang ketiga adalah arus Pasut, yaitu arus yang dipengaruhi oleh pasang surut. Yang keempat adalah arus Geostropik, yaitu arus yang dipengaruhi oleh gradien tekanan, datar, dan gaya Coriolis. Yang kelima adalah Wind Driven Current, yaitu arus yang dipengaruhi oleh pola pergerakan angin dan terjadi pada lapisan permukaan. Selanjutnya berdasarkan kedalaman yang terbagi menjadi dua arus. Yang pertama adalah arus permukaan, terjadi pada beberapa ratus meter dari permukaan, bergerak dengan arah horizontal dan dipengaruhi oleh pola sebaran angin. Yang selanjutnya adalah arus dalam, terjadi jauh di dalam atau di dasar kolam perairan. Arah pergerakannya tidak dipengaruhi oleh pola sebaran angin dan membawa massa air dari daerah kutub ke daerah ekuator. Saya Maria Miselinda. Di sini akan mempresentasikan faktor pengaruh dan manfaat arus laut. Yang pertama terhadap iklim. Arus Oyashio yang dingin menyebabkan suhu di Hokkaido menjadi rendah. Arus teluk yang panas menyebabkan musim dingin di Eropa Barat suhunya sejuk dan pelabuhan tidak pernah beku. Terhadap pelayaran, arus muson di Lautan Hindia dahulu banyak dipakai oleh orang Arab untuk berlayar ke India dan Malaka. Dan terhadap perikanan, pertemuan arus panas dan arus dingin yang banyak planktonnya menyebabkan tempat itu banyak ikannya. Contoh pertemuan arus teluk yang panas dan arus Labrador yang dingin di dekat Newfoundland. Arus air laut adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya, atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Arus juga merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang dikarenakan tiupan angin atau pergerakan gelombang panjang. Pada umumnya, arus laut disebabkan oleh pengaruh angin, perbedaan kadar garam air laut, perbedaan suhu, pasang naik, dan pasang surut. Arus air laut adalah pergerakan massa air secara vertikal dan horizontal sehingga menuju keseimbangannya, atau gerakan air yang sangat luas yang terjadi di seluruh lautan dunia. Arus juga merupakan gerakan mengalir suatu massa air yang dikarenakan tiupan angin atau pergerakan gelombang panjang. Pada umumnya, arus laut disebabkan oleh pengaruh angin, perbedaan kadar garam air laut, perbedaan suhu, pasang naik, dan pasang surut. Menurut temperaturnya, arus laut dibedakan menjadi dua macam, yaitu
Arus panas adalah arus yang temperaturnya lebih tinggi daripada daerah yang didatanginya. Kedua adalah arus dingin, adalah arus yang temperaturnya lebih rendah daripada daerah yang didatanginya. Metode pengambilan data arus laut menggunakan metode float tracking yang merupakan metode larang, yaitu mengukur menggunakan benda apung ke laut, kemudian diukur jarak dan perpindahannya. Metode pengambilan data gelombang menggunakan metode wavefall, yaitu mengukur tinggi gelombang. Perbedaan antara angin darat dan angin laut. Angin darat dan angin laut merupakan angin lokal. Angin darat merupakan angin yang bergerak dari arah daratan menuju ke lautan. Tekanan udara yang ada di permukaan laut lebih rendah daripada tekanan udara yang ada di daratan, yang terjadinya pada malam hari yang digunakan nelayan untuk pergi ke lautan. Sedangkan angin laut adalah angin yang bergerak dari arah lautan menuju daratan karena faktor tekanan udara yang ada di permukaan laut lebih tinggi daripada permukaan yang ada di daratan, yang terjadinya pada siang hari dan digunakan untuk nelayan untuk pulang ke daratan. Angin laut biasanya terjadi pada siang hari saat matahari mulai memancarkan panasnya. Oleh karena itu, daratan yang merupakan benda padat dapat menyerap panas lebih cepat daripada lautan, sehingga udara di daratan menjadi lebih cepat panas dan naik ke atas. Sehingga saat udara dari daratan naik ke atas, udara dari lautan pun menuju ke daratan. Nah, udara dari lautan yang menuju ke daratan itulah yang disebut angin laut. Manfaat angin laut bagi kehidupan. Yang pertama, membantu nelayan pulang melaut. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan pariwisata bahari. Yang ketiga, membantu proses penyerbukan. Yang keempat, mendukung kegiatan olahraga dan hiburan. Yang kelima, merelaksasi di laut khususnya saat siang hari juga sangat baik untuk kesehatan. Yang keenam, meningkatkan pernapasan. Angin laut akan bertindak seperti layaknya semprotan alami yang kaya akan iodium yang sangat sempurna untuk mengatur kelenjar tiroid dan juga tingkat kelembapan sehingga bisa menghilangkan penyakit dalam pernapasan. Yang ketujuh, meningkatkan kualitas tidur. Selain itu, manfaat-manfaat angin laut bagi daerah pantai adalah: yang pertama, mendorong tumbuhnya pariwisata bahari; yang kedua, membantu proses penyerbukan tanaman-tanaman yang tumbuh di sana; yang ketiga, memfasilitasi berbagai olahraga hiburan seperti ski air dan para layang. Di balik berbagai manfaat yang dimiliki oleh angin laut juga dapat berbahaya dalam keadaan-keadaan tertentu. Misalnya, tampak dari berbagai kecelakaan di pantai ketika pengunjung berenang atau bermain di pantai, atau melakukan olahraga pantai lainnya. Kemudian, mereka terseret ke bagian tengah laut dan tidak bisa berenang. Angin laut yang bertiup kencang bisa menjadi sangat berbahaya jika bersamaan dengan ombak yang besar, dikarenakan bisa membuat fokus pengunjung menjadi terpecah, sehingga tidak sama sekali berhati-hati pada ancaman bahaya yang datang. Karena itulah, ketika angin berembus kencang atau cuaca tidak mendukung, maka tim SAR bertindak untuk melarang atau menyuruh pengunjung yang berenang atau bermain air untuk berhati-hati.